Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, apa yang ada di pikiran Anda kalau saya menyebutkan satu kata atau satu nama tokoh ya, Cinderella. Nah pasti Anda langsung flashback gitu ya, di masa kecil diceritain sama orang tua atau guru atau kemudian Anda baca buku gitu ya, buku dongeng. Cinderella adalah seorang perempuan cantik. Weh. Tapi akhirnya si Cinderella ini sayangnya adalah meskipun cantik harus disiksa sama ibu tirinya. Nah akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita di ujung kehidupannya dia diselamatkan oleh seorang pangeran tampan. Aduh so sweet banget ya. Terus kemudian hidup bahagia dan mewah di kastil. Waduh, tapi itu cerita. Itu cerita keindahan tentang Cinderella. Tapi sekarang ternyata ada sebuah istilah terminologi namanya Cinderella Syndrome. Nah apakah ini sindrom untuk mereka-mereka yang merasa cantik? Bukan ya. Tapi adalah mereka yang merasa dependen alias bergantung. Mungkin di bawah alam bawah sadarnya kali ya. Yang mereka akhirnya kayak karena sudah terbiasa untuk dilayani, semua dibantu, semua di ini itu, punya ART di rumah ada 10 gitu ya. Yang akhirnya mereka terbiasa dibantu dan ditolong. Akhirnya ketika getting older gitu ya, ketika nambah dewasa, mereka kayak agak kesusahan gitu kali ya untuk menjalani kehidupan. Karena nggak mungkin dong selamanya si ART akan menemani bahkan sampai berumah tangga. Masa untuk berumah tangga harus ditemani juga kan nggak mungkin. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar Cinderella Syndrome. Nah Cinderella Syndrome ini kan berkaitan erat dengan perempuan lah ya. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar perempuan atau wanita. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Wanita katanya lebih mengutamakan perasaan. Ada pandangan orang, nggak tahu ini jadi stigma atau beneran fakta gitu ya, yang mengatakan bahwa laki-laki itu berpikir dengan logika. Sementara kalau perempuan itu dengan perasaan. Makanya nggak aneh ya ketika kita ngomongin siapa sih yang suka baperan, pasti perempuan lebih banyak gitu ya. Siapa sih yang suka terlalu sensitif dengan hal-hal yang terjadi gitu ya. Siapa sih kalau yang putus cinta nangisnya lebih lama. Siapa sih kalau baru dibentak sedikit langsung nangis gitu ya. Ini biasanya dikaitkan dengan perempuan karena katanya perempuan itu lebih mengutamakan atau berpikir dengan perasaan. Perasaan itu kan sesuatu yang lumayan sensitif, menguras emosi juga dan lain sebagainya. Sementara kalau laki-laki katanya hanya mengandalkan logikanya aja. Jadi mungkin kurang agak sedikit empati dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas, bener gak sih kalau sebenarnya perempuan ini mengutamakan perasaan dibandingkan dengan logika, atau sebenarnya kembali lagi ya, bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan pola asuh seperti apa. Plus juga faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar yang jadi support system si anak tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua mirsa ya. Anak perempuan lebih dekat dengan ayah. Ada istilah ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Atau ada juga nih ya, seorang perempuan bisa jadi tidak menjadi queen bagi suaminya, tapi pasti akan menjadi queen untuk ayahnya. Nah ini kan so sweet banget ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang hubungan antara anak perempuan dan ayah, ini kan menjadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Kenapa? Karena ayah ini adalah sosok pelindung. Nah sementara anak perempuan adalah sosok yang merasa ingin dilindungi. Karena perempuan beda ceritanya mungkin ya. Kalau si anaknya adalah laki-laki yang notabene biasanya akan lebih dekat sama ibunya. Nah ini kebalikan, kalau anak perempuan katanya akan lebih dekat dengan sosok ayahnya atau sosok laki-laki karena dari gender udah berbeda seperti itu ya. Nah akhirnya mereka ngerasa kayak ayahnya ini adalah sosok cinta pertamanya, sosok yang bisa mengayomi dia, sosok yang bisa melindungi dia. Karena mereka merasa kayak mungkin apalagi di zaman sekarang ya, zaman yang waduh agak gimana gitu, jadi memang mereka perlu proteksi lebih dari ayah mereka. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Wanita bisa jadi pemimpin. Well, kalau Anda searching di internet, di googling gitu ya, pasti akan banyak sekali menemukan wanita-wanita yang jadi pemimpin dunia. Meskipun
Dulu ya, nggak tahu ini masih pemikiran kolot atau enggak, banyak mengatakan bahwa oke deh kalau jadi laki-laki itu jadi kepala ya, kepala rumah tangga, kepala negara dan lain sebagainya. Kalau perempuan urusannya dapur, sumur, kasur, katanya gitu, that's it, 3 poin itu. Tapi sekarang zaman sudah berkembang ya. Kita nggak hanya melihat wanita hanya di dapur, sumur, kasur gitu ya, tapi juga bisa menjadi pemimpin, bahkan pemimpin negara. Banyak kok kalau Anda searching-searching ya di seluruh dunia pemimpin-pemimpin negara, salah satunya mungkin kemarin yang pernah menjabat di Selandia Baru gitu ya, yang akhirnya meskipun harus mundur ya, sudah mundur tapi berhasil menangani corona karena kita tahu ya pandemi COVID-19 kemarin ini sangat mengerikan sekali. Tapi kalau Anda googling pasti banyak deh ya menemukan pemimpin-pemimpin negara di dunia yang ternyata bisa dilakukan atau dijabat oleh seorang perempuan. Jadi tidak hanya ngomongin laki-laki ya yang bisa menjabat atau menjadi kepala negara ataupun pemimpin, karena selama ini kita berpikirnya adalah oh ya pemimpin pasti perempuan, enggak ya, emansipasi wanita. Wah ini Raden Ajeng Kartini ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini wanita katanya nggak suka diabaikan. Gini ya pemirsa ya, jadi kadang-kadang agak dilematis ya, agak bingung juga nih kita sebagai kaum pria ya. Kadang-kala kalau di dalam suatu rumah tangga itu kan pasti ada ya kerikil-kerikilnya lah ya, ada cekcok dan lain sebagainya. Katanya sih bumbu ya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir gini, kalau sebenarnya suami istri gitu ya lagi bertengkar pasti ada lah ya, meskipun tidak mendoakan pasti ada momen dimana mereka berbeda pendapat, clash dan lain sebagainya. Nah kadang-kala kita kepikiran sebagai laki-laki, oh mungkin dia lagi marah, yaudah diemin dulu deh gitu ya, berapa menit atau berapa jam gitu supaya dia agak cooling down dulu gitu. Tapi ternyata katanya kalau lagi marahan itu jangan didiemin, justru nambah marah, harus direspons, harus ditanggepin dia ngomong apa, dia mau apa. Tapi kadang-kala juga pria bingung, didiemin salah, ditanggepin malah lebih emosi lagi katanya, gak usah banyak ini segala macam. Nah sebenarnya wanita ini tidak bisa diabaikan atau sebenarnya tergantung cara approachment-nya ya, pendekatan ke perempuannya seperti apa. Oke, kita lanjut yang terakhir menurut saya. Wanita punya ingatan yang tajam. Ini pasti udah sering banget nih ya para suami istri, para suami di rumah gitu ya, yang akhirnya kayak aduh gitu ya, kesalahan 2 abad yang lalu kadang-kadang masih ingat gitu ya, bahkan in details loh. Kadang-kala perempuan tuh kayak bisa ngingat itu benar-benar detail banget ya. Tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, menit keberapa, detik keberapa gitu ya. Dan kesalahannya apa, itu katanya bisa mengingat dengan tajam. Waduh, keren banget ya wanita. Tapi benar atau enggak nanti akan kita bahas. Oke, itu tadi beberapa mitos, fakta seputar wanita dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos, fakta seputar wanita. Aduh ini relate banget ya kalau Anda lagi nonton, dengerin baik-baik ya. Kalau bisa suaminya diajak duduk di samping ya untuk mengetahui ini mitos atau fakta. Nah untuk mengetahuinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak RR Vinanita Utari MPASI Psikolog, CTC, CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas. Kabar baik ya. Oke, kayaknya kalau ngeliat sosok Mbak Vina ini kayaknya berkebalikan dengan tema kita hari ini ya. Independen banget ya. Tapi sebelum kita bahas tentang Cinderella Syndrome ya, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar wanita nih Mbak, yang kayaknya relate banget harusnya ya. Karena ini apalagi untuk yang mau menjalin hubungan, nah relationship biasanya mereka akan ini nih, lihat-lihat dulu nih ya, lihat sikon, kalau wanitanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita lihat yang pertama nih Mbak. Mitos atau fakta, katanya wanita itu lebih mengutamakan perasaan. Kalau laki kan katanya logika, kalau perempuan perasaan. Jadi kayak lebih sensitif dan lain sebagainya. Sebenarnya apa selalu seperti itu atau kembali lagi sih sebenarnya pola asuh dan lingkungan yang membentuk dia gitu? Iya, pada dasarnya memang wanita itu lebih sensitif, lebih emosional, lebih perasa, sehingga memang pendekatannya kalau kepada perempuan memang lebih banyak hal-hal yang bersifat lebih ke hati-hatian gitu ya. Harus hati-hati juga pendekatannya. Sementara untuk laki-laki memang lebih logis cara berpikirnya juga. Kemudian juga nanti itu akan berpengaruh juga terhadap bagaimana nanti mereka akan membesarkan anak-anak mereka. Contohnya misalkan kalau anak perempuan mendapatkan
masukan-masukan secara emosional itu dari seorang ibu. Kalau anak laki-laki masuk pemikiran-pemikiran logis dari ayahnya, seperti itu. Jadi intinya adalah untuk perempuan sendiri memang lebih sensitif, lebih perasa, lebih emosional. Tapi kalau akhirnya kayak let's say ya Mbak ya, didikan keluarganya itu keluarga militer gitu, gitu ya. Terus lahir bapak ibunya militer gitu, terus lahir anak perempuan. Itu bisa jadi dia lebih akan mengutamakan logika nggak sih? Karena kalau ini militer hanya contohnya aja ya, mungkin ada beberapa profesi atau latar belakang lain yang mungkin akan lebih strict untuk mengedukasi atau pola asuh ke anaknya Mbak. Ya, jadi memang sudah ada bawaannya, memang lebih sensitif, lebih perasa, lebih emosional. Hanya saja nanti ketika nanti dia beranjak dewasa, pembentukan dari masa kecil itu kan dari lingkungan rumah dulu nomor satu. Sehingga yang apa yang diterima oleh si anak ini ketika dia masih kecil, pola asuh dari orang tuanya, misalkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, inilah yang akan membentuk kepribadiannya kelak di kemudian hari ketika nanti dia dewasa. Dari mana? Dari didikan di masa kecil. Walaupun dia secara pembawaannya memang sensitif, lebih perasa, lebih emosional, tapi karena memang dididik ya pola asuhnya dengan baik, sehingga akan membentuk kepribadiannya kemudian hari juga menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bertanggung jawab dan juga yang mandiri. Nah itu dia ya, ada bibitnya tergantung nanti di pola asuhnya seperti apa dan lingkungan pastinya ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Perempuan katanya lebih dekat dengan ayahnya. Ayah adalah sosok cinta pertama bagi anak perempuan. Gimana tuh Mbak? Ya, anak perempuan itu dikatakan lebih dekat dengan ayah, tapi kembali lagi dengan pola asuh di rumah tersebut. Tentunya hal ini juga tidak bisa disamakan dengan kondisi katakanlah misalkan yang ayahnya tidak ada atau anak yatim ketika dia baru lahir gitu ya, atau sebelum dia lahir udah nggak ada ayah. Tentu kita nggak bisa sebut hal ini sama gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada yang namanya fatherless parenting ya. Jadi ada pola asuh yang tanpa kehadiran ayah secara fisik maupun psikologis gitu. Nah, pada dasarnya sebetulnya perbandingan antara pola asuh ibu dan ayah itu harusnya seimbang gitu ya. Jadi memang kalau misalkan dikatakan ayah itu cinta pertama untuk anak perempuannya ya. Pada awalnya memang demikian ketika masa kecil, tapi kondisi setiap keluarga masing-masing akan berbeda tergantung di kondisinya masing-masing. Sehingga yang paling baik adalah pola asuh yang berimbang, di mana memang dapat kasih sayang dari ayah, dapat kasih sayang dari ibu, supaya tidak ada yang namanya father absent atau fatherless parenting itu tadi ya, di mana memang anak itu kehilangan tokoh figur ayah, kemudian tidak adanya tanggung jawab dan pola asuh dari ayahnya. Mungkin ayahnya ada, tapi ada antara ada dan tiada. Ada kehadiran secara fisik tapi tidak memenuhi psikologisnya, itu sama juga dengan father absent atau memang pola asuh fatherless parenting seperti itu. Sehingga memang untuk menjawab hal ini memang sebaiknya pola asuhnya yang berimbang, baik dari ayah terhadap anak perempuan maupun ibu terhadap anak perempuannya. Ada pengaruh nggak sih Mbak Vina kalau akhirnya kayak sosok ayah itu nggak ada gitu, atau mungkin sosok ibunya nggak ada, salah satunya nggak ada, itu pasti bisa pengaruh ke ya let's say kondisi psikologis si anak nggak sih? Ya, bisa pengaruh terhadap perkembangan anaknya. Tetapi contoh misalkan, oh iya dia anak yatim, tidak ada ayahnya, jadi tidak mengenal sosok ayah dari kecil. Tapi ada sosok pengganti, misalkan ibunya mendekatkan dia ke kakeknya, ke pamannya, ke omnya. Atau misalkan dia sudah sekolah, dia ketemu dengan guru, misalnya guru laki, guru perempuan. Jadi kan dapat figur-figur gitu ya, dapat figur leadershipnya dari situ, misalkan dari gurunya, dari kakeknya, dari omnya, pamannya, dan segala macam. Jadi bisa ada figur pengganti juga, sehingga memang ketika anak itu kehilangan salah satu figur, nggak ada ayahnya atau nggak ada ibunya, ada figur pengganti yang bisa mengisi, dan itu juga nanti yang akan diterapkan di rumah tangga tersebut. Misalkan ibunya berperan, dia mencari nafkah utama juga, kemudian dia mengajarkan kepada anaknya, nak walaupun kita nggak ada ayah, misalnya ayahmu sudah tiada gitu ya, tapi kita harus mandiri. Nah ibunya kan sangat fight ya, sangat berusaha sekali, nah itu anaknya bisa jadi lebih tangguh. Oke. Memang berarti kehadiran dari orang tua ini sangat penting gitu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Wanita katanya bisa jadi pemimpin. Selama ini kan kita selalu menganggap wanita ya udahlah urusannya dapur, sumur, kasur, itu bahasanya gitu ya. Tapi kan sekarang zaman berkembang dengan pesat dong. Maksudnya wanita nggak hanya bisa di rumah aja, tapi bisa lebih dari itu. Gimana tuh? Iya, betul sekali. Wanita bisa jadi pemimpin, benar ya, karena mungkin juga bisa pengaruh dari masyarakat juga ya, apalagi budaya kita yang patriarki yang oh ya apa-apa laki dong yang maju, laki dong mimpin. Padahal sebetulnya wanita itu justru bagus ketika dia jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia punya kemampuan detail ya, detail terhadap pekerjaannya.
organize, sangat rapi dalam mengatur gitu ya ketika dia menjadi pemimpin, dan juga sikap-sikap ketegasan itu didapat dari perempuan juga ada gitu ya. Contohnya kayak Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris gitu kan ya, dia bisa memimpin sebuah negara, ataupun misalnya perempuan memimpin sebuah perusahaan misalkan. Jadi sangat memungkinkan wanita itu jadi pemimpin karena tadi sangat detail, perhatian terhadap detailnya tinggi, sangat organize, sangat bisa mengatur gitu ya untuk tugas-tugas, dan juga kemampuan verbalnya jauh lebih baik daripada laki-laki. Karena kemampuan verbal wanita, sehari wanita bisa mengeluarkan 80.000 kata dibanding laki-laki 20.000 kata gitu. Jadi ketika dia mendelegasikan tugas itu akan lebih jelas untuk anak buahnya gitu sih. Oke, jadi komunikasinya lebih lancar gitu ya Mbak Vina ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Katanya wanita itu nggak suka diabaikan, sampai ada lagunya karena wanita ingin dimengerti gitu. Nah, sebenarnya mereka suka diabaikan atau enggak sih ketika let's say kayak orang lagi berantem suami istri. Nah, kadang-kadang semua bingung nih mau didiamin atau ditanggapin ya. Nah, gimana tuh Mbak? Memang betul sekali, serba salah Serba jadinya ya. salah. Didiamin nanti dibilangnya kok diam aja Iya. gitu ya. Oke. Yang paling betul adalah divalidasi sebetulnya. Jadi bukan diabaikan ya, tapi lebih kayak divalidasi gitu ya. Oke, misalkan divalidasi perasaannya. Oke, kamu lagi masih mau diem? Oke, nggak apa-apa kalau kamu masih mau diem gitu. Oke, kamu butuh bantuan, atau saya paham kalau kamu lagi kesel, misalnya saya paham kalau kamu lagi marah. Oke, nggak apa-apa, marah dulu atau kesel dulu misalkan, tarik jeda beberapa waktu gitu. Jadi intinya bukan seperti mengabaikan, mengacuhkan, mendiamkan atau meninggalkan, tapi lebih kepada memvalidasi perasaannya ya, memahami perasaannya. Oke, saya tahu kamu lagi capek, saya tahu kamu lagi sedih, pasti nggak enak ya, pasti nggak nyaman ya gitu. Jadi lebih diajak komunikasi, tapi yang memvalidasi, bukan diabaikan kan berarti kita diemin ya, cuekin, atau bahkan mungkin kita tinggal pergi ya gitu ya. Atau justru kita terlalu tergantung, misalnya kenapa sih diem aja, terlalu ngejar banget gitu. Nah, padahal seseorang itu ketika dia lagi, apalagi lagi emosi ya, dia butuh ruang untuk sendiri dulu. Sehingga yang paling tepat adalah penanganannya, dia harus divalidasi perasaannya. Jadi bukan kayak diabaikan, tapi lebih divalidasi perasaannya. Kalau lagi mau diem ya udah ikutin dulu diem. Tapi kalau dia lagi mau bicara, kamu udah siap ngobrol sama saya sekarang? Oke, yuk kita ngomong. Jadi lebih divalidasi perasaannya. Oh, berarti ditanya dulu ya Mbak ya, divalidasi dulu ya. Tuh, para suami catatan ya. Oke, yang terakhir. Ini kayaknya harusnya fakta ya ini ya. Wanita punya ingatan yang tajam, dia sampai ingat di detik keberapa, menit keberapa, berapa puluh tahun yang lalu kesalahan suaminya. Gimana tuh Mbak? Ya, kalau wanita itu pola pikir, pola pandang itu lebar. Berbeda dengan laki-laki yang lurus gitu ya. Jadi wanita bisa melihat hal-hal detail yang ada di depannya lebih banyak, lebih luas dibandingkan laki-laki. Sehingga mengenai hal ingatan, kemudian perhatian terhadap detail itu sangat kuat di wanita dibandingkan dengan laki-laki. Kaitannya dengan apa? Dengan struktur yang ada di otak wanita dan laki-laki sendiri. Itu berbeda gitu ya. Sehingga memang ketika dengan terhadap suatu hal itu dia bisa ingat sekali gitu. Dengan catatan dia tidak punya riwayat penyakit tertentu gitu ya, tentunya ya, dalam kondisi sehat pasti bisa lebih ingat gitu. Hanya saja memang ada kelemahannya ketika hal tersebut berkaitan dengan posisi kanan kiri. Nah itu justru laki-laki lebih kuat daripada wanita. Walaupun si wanita ingat, oh saya tahu misalkan tokonya ada di kanan, tapi dia bilang coba belok kanan pakai tangan kiri gitu. Jadi memang kalau hal ingatan oke, tapi kalau hal dengan dikaitkan dengan posisi gitu ya, kanan kiri jarak, nah itu agak kesulitan wanita di situ. Jadi lebih unggul laki-laki kalau mengenai agak disorientasi arah ya, makanya nggak aneh kalau di jalan ketemu emak-emak ya, mau belok kanan sen kiri, mau belok kiri sen kanan gitu ya. Itu jangan disalahkan karena memang nature-nya seperti itu ya Mbak Vina ya. Oke, terjawab sudah mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomong tentang Cinderella Syndrome di segmen selanjutnya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini menarik banget ya, namanya Cinderella Syndrome. Jadi kalau kita ngomong Cinderella itu garis cantik tapi sayang disiksa sama ibu tirinya. Tapi thanks God-nya in the end of the story gitu ya, si Cinderellanya mendapatkan jodoh seorang pangeran tampan. Aduh, so sweet banget ya, terus tinggal di kastil mewah. Tapi ini berbeda cerita dengan tema kita hari ini ya, seputar Cinderella Syndrome. Ini seperti apa? Kan ada tambahan sindromnya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Mbak RR Finandita Utari MPSI, psikolog, CTC, CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak Vina, kita lanjut lagi. Cinderella Syndrome, ini mungkin banyak yang belum ngeh ya. Kalau Cinderellanya mungkin ngeh gitu, tapi ketika ada tambahan sindromnya, sebenarnya apa itu Cinderella Syndrome? Ya, Cinderella Syndrome atau Cinderella Kompleks gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan Cinderella Kompleks Syndrome, Cinderella Kompleks atau Cinderella Syndrome itu sama saja sebetulnya. Itu hanyalah istilah ya istilah di psikiatri populer sebetulnya yang ada penemunya itu seorang terapis dari New York ya, Colette Dowling, dan dia juga menulis buku judulnya Cinderella Syndrome itu, dan ini kemudian mencuatlah di masyarakat gitu ya. Tapi kalau ditanyakan apakah ini merupakan gangguan mental atau gangguan psikologis, sebetulnya tidak gitu ya, tidak ada kaitannya ke arah sana. Tapi kalau dilihat apakah cirinya mendekati, iya gitu. Nah, kemana cirinya mendekati kemana? Kalau secara psikologisnya, cirinya mendekati ke gangguan dependen, gangguan kepribadian dependen gitu. Jadi kalau di psikologi ada gangguan kepribadian dependen, tapi kita tidak ada namanya gangguan Cinderella Syndrome itu karena Cinderella Syndrome ini memang tadi ya, dia psikiatri populer dan mencuat di masyarakat, hanya sebuah istilah saja. Tapi kalau dilihat cirinya memang itu adalah gangguan kepribadian dependen, dimana kalau kita lihat kayak tadi Mas Pet juga bilang ya, oh Cinderella kan dapat pangeran terus di kastil yang mewah gitu ya. Yes, gambarannya seperti itulah. Jadi orang-orang yang memang punya ketergantungan yang tinggi gitu ya terhadap orang lain atau terhadap keluarganya, terhadap pasangannya, sehingga memang dia tidak bisa untuk mandiri gitu ya. Artinya semua sudah dilayani semuanya. Dan kemudian orang-orang dengan Cinderella Syndrome ini pada akhirnya ketika dewasa itu akan menjadi orang yang memang sangat kekhawatiran tinggi, kecemasan tinggi, dan juga dia akan mengalami hal-hal yang ketakutan ya, ketakutan untuk bisa mandiri itu tadi. Gitu. Berarti sebenarnya intinya dia tidak bisa hidup mandiri, tidak bisa bertanggung jawab, at least ya untuk diri dia sendiri, karena memang kondisinya seperti itu ya. Nah, hingga akhirnya terjadi demikian, dia jadi dependent sama orang lain, nggak bisa bertanggung jawab sama diri dia sendiri, harus dibantu sama orang lain. Penyebabnya apa? Apakah mungkin karena memang dari psikisnya dia seperti itu, ataukah mungkin pola asuh dari keluarga, orang tua terutama, atau lingkungan yang membentuknya, atau gimana sih Mbak? Ya, jadi ada penyebabnya ya. Penyebabnya yang pertama itu adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang memanjakan gitu ya, pola asuh orang tua yang misalkan dia kakak beradik, ada di keluarganya ada laki ada perempuan, kemudian perlakuannya beda. Kepada yang laki dia kasih kemandirian, apa-apa boleh sendiri, kepada yang anak perempuan diasuhnya, pola asuhnya beda. Aduh jangan deh, jangan main keluar, jangan misalnya mau ikut eskul keluar rumah jangan, atau misalkan mencoba hal baru nggak boleh gitu ya. Jadi banyak larangan-larangan. Misalkan si anak perempuan ini mau nyoba, boleh nggak sih aku misalnya mau utak-atik sepeda, yang ke laki-laki, oh jangan, kamu di rumah aja, kalau main sepeda panas dan segala macam. Jadi ada perbedaan pola asuh di rumah antara anak laki terhadap anak perempuan di keluarga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perlakuan manja gitu ya, perlakuan dimanjakan. Jadi antara ayah dan ibunya itu memanjakan anak ini gitu ya, semua disediakan. Apa yang dibutuhkan, misalkan dia punya asisten sendiri, ada driver sendiri, semuanya sudah disiapkan sehingga anak ini nggak punya kemandirian. Apa-apa dibantu, semuanya dibantu. Itu yang kedua, mengenai perlakuan terhadap anak yang dimanjakan.
dirasakan. Yang berikutnya adalah kecemasan yang tinggi terhadap anak itu sendiri, ya, di diri dia sendiri, ketakutan yang tinggi didukung oleh lingkungan sosial. Lingkungannya juga membentuk itu. Jadi misalkan gini, ya udah deh kamu nggak usah ikut lomba itu ya, itu kan lombanya kebanyakan pesertanya laki-laki, nggak usah ya gitu. Jadi lingkungan juga membentuk dia juga. Di samping orang tersebut adalah orang yang memang kekhawatirannya tinggi gitu. Kemudian lagi adanya memang lingkungan, ya, tadi berkaitan dengan lingkungan yang memang dia merasakan mendapat apapun mudah gitu. Oh, oke. Aku misalnya mau les yang mahal gampang, mudah kok. Aku mau mendapatkan mainan yang bagus mudah kok. Jadi tidak memiliki upaya untuk mendapatkan apa yang dia mau, nggak punya usaha gitu ya. Semua dia dapatkan dengan instan. Nah, kaitannya lagi juga dengan generasi yang sekarang ini ya, dimana memang apapun memang bisa kita dapatkan dari ujung jari lah. Mau beli apa gitu, semuanya mudah, sehingga memang daya juangnya kurang. Aduh, jadi serem juga ya, maksudnya seiring berkembangnya zaman yang semakin sophisticated ya, semakin modern, tantangannya juga semakin kompleks gitu ya Mbak Evina ya. Tapi kalau ngelihat tadi kayak di rumah dibantu ini, kemana-mana ada driver, kemana-mana nyiapin ini ada mbaknya, ART dan lain sebagainya gitu. Nah, di satu sisi kan orang tua ingin membantu si anak gitu ya. Dia masih kecil dibantu gitu. Tapi kan kalau jadi gedenya kayak gini kan orang tua pasti ada worry-nya juga, meskipun mereka punya uang untuk membayar fasilitas itu gitu kan. Ada nggak kayak mungkin gejala atau tanda-tanda orang tua melihat bahwa oh ini normal nih, masa di tahap yang wajar mereka dibantu sama driver, mereka dibantu sama ART, atau di titik dimana kayak kayaknya ini udah mulai ke Cinderella syndrome deh. Bisa kelihatan nggak sama orang tua Mbak? Ya, ciri-cirinya itu memang dari awal ya, dari saat anak itu umur 1,5 tahun menuju ke 2 tahun, lagi tahap perkembangan bicaranya lagi mulai lancar-lancarnya gitu ya, lagi mulai berkembang, dia lagi banyak tanya, itu sebaiknya memang peran orang tua yang banyak masuk. Karena anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah itu kan lagi banyak bicara ya, perkembangan kosakatanya lagi banyak. Misalkan apa ini, aku mau itu. Nah, sebaiknya memang dari orang tua yang ngasih tahu, misalnya oh ini nggak boleh atau ini boleh gitu ya. Kemudian lagi berkembangnya dari ciri berikutnya, ketika anak itu sudah mulai masuk ke sekolah taman kanak-kanak misalkan ya, itu dia sudah harus bisa disiapkan, kita siapin yuk roti yang buat nanti mau berangkat, atau kita siapin yuk tas yang buat besok. Itu kan adalah peran dari orang tua gitu ya di rumah. Kemudian sebatas mana sih bisa membantu ya, sebatas kita hanya mengawasi saja. Misalkan oke, ada asisten rumah tangga tapi dia hanya sebatas menyiapkan, hanya ada di meja, tapi anak itu sendiri nanti yang masukin ke dalam tas misalkan, atau asistennya sudah merapikan rak sepatu tapi anak itu sendiri yang mengambil gitu ya, anak itu sendiri yang memakaikan sepatu, memakaikan kaos kakinya, sehingga ada usaha dari si anak ini sendiri. Nah, balik lagi tadi dengan pertanyaan sebatas mana kita bisa membantu, kita hanya menyiapkan dan mengawasi, adapun yang melakukan adalah si anak itu sendiri gitu. Kemudian ciri berikutnya, kalau kita sudah misalnya melihat bahwa oh anak ini kok kalau nangis kok lama banget ya, kayaknya ngerengek drama nih gitu ya, pasti kan bisa beda nih antara yang nangis sedih beneran sama yang nangis memang dia hanya drama. Nah, kita bisa lihat oh iya ya, hanya ngerengek aja. Nah, ini hati-hati, orang tuh harus hati-hati ketika melihat ada ciri anak nangis berkepanjangan tanpa alasan yang jelas gitu ya, nangisnya karena apa gitu. Nah, ini sudah mulai hati-hati, karena apa, bisa jadi kalau kita terus-terusan turutin, oke deh diem deh yang penting dibeliin ya gitu ya, diturutin, nanti bisa jadi si Cinderella syndrome, dia akan merasa bahwa oh aku mudah mendapatkan apapun karena aku tinggal drama nangis, aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau gitu, sehingga tidak ada upaya dari si anak itu sendiri. Aduh, bahaya ya. Di satu sisi orang tua nggak tegaan, tapi untuk perkembangan pertumbuhan si anak juga nggak bagus ya. Wah, ini menarik banget. Nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @thealfamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar Cinderella syndrome. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @thealfamily. Kita masih bersama dengan Mbak RR Finandita Utari, MPSI Psikolog, CTC CGA Psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak Vina, ini
selama break juga kita ngobrol banyak ya. Ternyata ini parenting jadi ya, session parenting gitu. Karena memang mau tidak mau Cinderella syndrome ini terbentuk dari salah satunya adalah pola asuh orang tua yang gimana ya bilangnya, orang tua itu kayak ngerasa nggak tegaan gitu. Anak harus dibantu apalagi kalau mereka punya fasilitas ya gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin untuk perkembangan anaknya juga nggak bagus gitu. Nah, kalau kita berbicara Cinderella syndrome, ini memang hanya terjadi di anak-anak, ya udahlah wajar, namanya minta dibantu mbaknya, minta dianterin drivernya itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau mereka growing gitu ya, bertumbuh jadi sosok wanita dewasa, ke bawah nggak sih? Dan mungkin nggak ada Cinderella syndrome itu sampai orang dewasa, kan dewasa harusnya kayak ngerti mana yang bagus, mana yang nggak bagus, mana yang baik, mana nggak baik. Tapi akhirnya ketika dibawa dari kecil gimana tuh Mbak? Ya, berarti terjadi ketidakmatangan ya, ketidakmatangan di usianya tersebut, di usia mental tentunya pastinya. Jadi kalau biar usia kronologisnya dia udah dewasa, tapi mentalnya masih seperti anak-anak, masih ingin dimanja, kemudian juga mudah putus asa, tidak ingin menjadi mandiri. Nah, itu bisa sangat terjadi di usia-usia selanjutnya. Karena apa? Ketika terbentuknya manusia seperti sekarang ini ya, seperti Mas, seperti saya sudah dewasa, pasti ada cerita di masa lalu, ada pembentukannya di masa lalu. Kenapa sekarang seperti ini gitu ya? Pasti ada pembentukannya di masa lalu. Nah, yang terjadi di Cinderella syndrome pada orang dewasa adalah mereka-mereka ini yang memang memiliki ketergantungan dengan orang lain sangat tinggi gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi relasi dia ketika orang ini berumah tangga ataupun misalkan pacaran, katakanlah seperti itu ya. Ada yang disebut misalnya susah move on ya, karena menganggap bahwa ya sudah, aku kalau nggak sama dia aku nggak bisa kemana-mana gitu ya. Atau misalkan aku kalau tidak ada suami, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerjain hal lain gitu, karena semua yang tahu urusannya suami semua gitu, karena saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu dia ketergantungan yang tinggi kalau pada orang dewasa. Kemudian juga dia merasa bahwa aku nggak bisa, nggak punya apa-apa atau tidak bisa apa-apa gitu. Sebetulnya kalau dia mau merubah gitu ya, ketika dewasa dan menyadari bahwa aduh saya mau merubah nih ya, dia bisa menambah skill-skill gitu kan. Skill misalkan apakah ikut kelas masak, ikut kelas merangkai bunga gitu ya. Jadi sehingga ketika dia sudah menyadari bahwa nih kayaknya saya udah mulai ketergantungan, coba carilah skill baru gitu. Nah, yang makin memperparah adalah ketika dia tidak bisa menemukan skillnya atau passionnya dia di mana. Nah, ini akan menjadi masalah baru, terutama ketika dia di dunia kerja ataupun di relasi dia dengan suami, itu sangat berpengaruh. Contohnya misalkan di dunia kerja, aduh ini gimana sih, dikit-dikit manggil temennya ya, atau dia punya sahabat dekat, dikit-dikit sahabatnya suruh bantuin kerjaan dia gitu ya, atau dia tidak punya inisiatif, sedikit-sedikit dia mungkin tanya sama atasnya, tanya lagi gitu, padahal sudah dikasih tahu sebelumnya. Itu kalau di konteks dunia kerja. Ketika di relasi rumah tangga dengan suaminya, ya sama juga seperti itu. Jadi tidak bisa melakukan apapun kalau tidak dikomando, kalau tidak diminta. Misalkan nggak diminta rapikan rumah ya tidak merapikan gitu ya. Artinya dia sangat tergantung dari orang lain. Kemudian lagi bagaimana relasi Cinderella syndrome dewasa ini yang sudah dewasa terhadap anaknya. Nah, itu dia akan menurunkan hal yang sama, memanjakan kembali terulang ya, karena bagaimana pola asuh dia di masa lalu, dia ulangi lagi terhadap anaknya. Itu posisinya kalau dia tidak menyadari, dia tidak menyadari bahwa saya ini ada sesuatu yang harus saya benahi terhadap diri saya ya, dia akan mengulangi pola asuh itu terhadap anaknya. Tapi kalau profilnya orang ini dia kemudian menyadari, dia merasakan tanda-tandanya tadi ya, saya punya kecemasan tinggi, saya punya ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain, saya susah move on, saya merasa tidak mudah puas gitu ya, jadi selalu salah nih, jelek nih gitu, nggak bagus nih gitu ya. Nah, kalau dia selalu merasa seperti itu, maka dia akan mengulanginya lagi terhadap generasi berikutnya. Tapi kalau dia sudah mulai menyadari bahwa saya ada gangguan tersebut dan saya perlu membutuhkan bantuan profesional, maka dia bisa memutus mata rantai si Cinderella syndrome tadi. Sehingga penerapannya ibu-ibu dewasa lah katakan saya Cinderella terhadap anaknya, dia bisa memberikan pola asuh yang lebih baik lagi. Jadi dia bisa mikir bahwa oh iya ya dulu mami terlalu dimanja, oke deh kalau gitu saya udah punya anak, saya nggak mau terlalu manjain anak saya, khawatir seperti saya yang dulu. Karena kan dia sudah mengalami penyadaran diri kan, seperti itu, sehingga dia akan menjadi lebih baik lagi penerapan pola asuhnya terhadap anaknya. Nah itu dia ya, waduh. Kompleks banget ya. Oke, Mbak Vina, sebelum kita lanjut ini ada DM, aku bacakan ya, ini dari Pak Bagas nih. Pagi Mbak, saya mau tanya nih, dalam sebuah hubungan apa wajar kalau pihak wanita selalu bergantung pada pihak laki-laki? Karena udah 3 tahun pacaran, pacar saya ini selalu ikut sama keputusan saya.
Ini antara senang atau tidak senang nih. Dia seperti terlalu bergantung sama saya nih Mbak. Apa pacar saya ini mengalami Cinderella syndrome? Apa yang harus dilakukan biar pacar saya ini nggak terlalu bergantung sama saya? Makasih dari Mas Bagas ya berarti ini ya. Mas Bagas ini kalau laki-laki kadang-kala suka diintilin gitu ya. Tapi ada suka yang nggak suka diintilin. Nah gimana nih Mbak? Oke, jadi terlalu tergantung Sama sekali Mas ya. Bagasnya gitu ya. Sampai ngambil keputusan juga tergantung juga gitu ya. Awal-awal mungkin kayak ngerasa pride ya, tapi lama-lama repotin nih gitu Iya, mungkin ya. Gimana? betul. Nah, ini juga bisa kita bantu sebetulnya ketika kita menemukan orang seperti ini, apalagi dia orang terdekat, orang terkasih misalnya gitu ya, ataukah dia sahabat gitu kan, ataukah dia pacar atau pasangan kita. Nah, itu bisa kita bantu sebetulnya, kita bantu dengan apa? Kita bisa bantu dia untuk coba deh. Jadi ketika dia nanya, jangan selalu dijawab. Jadi kita balikin pertanyaan dia. Misalnya dia bilang gini, aku mau beli sepatu, bagusan hitam apa putih? Hitam apa putih ya sepatunya yang bagus gitu ya. Coba deh menurut kamu bagusan hitam apa putih? Jadi balikin lagi supaya dia punya pendirian. Lalu kemudian kita tanya lagi. Kalau dia masih tanya-tanya terus, tanyaan kedua adalah, oke sekarang yang kamu belum punya apa? Hitam apa putih? Prioritas kamu yang mana? Jadi bantu dia. Mengeksplor gitu ya? Iya, bantu dia untuk membuka wacana berpikirnya, untuk dia bisa menemukan sebetulnya apa sih yang saya cari. Nah, akhirnya kan orang itu akan berpikir kan bahwa oh iya sebetulnya apa sih yang saya cari gitu ya. Oh ternyata saya nggak butuh sepatu, saya butuhnya sendal biru ternyata bukan sepatu hitam putih misalkan. Jadi bantulah orang tersebut untuk dia bisa menemukan sebetulnya apa yang sedang kamu cari di dalam pikiranmu itu. Dibandingkan ketika dia tanya selalu kita jawab. Nah ini pola ini akan memanjakan si wanita tersebut. Dia akan ngerasa bahwa ya udah kalau aku belum dapat jawaban dari kamu aku nggak gerak nih gitu ya. Jadi seperti itu dia akan berulang ketergantungannya karena seketika dia nanya kita selalu jawab, nanya selalu jawab. Sebaiknya jawab tapi membalikkan pertanyaan dia gitu ya. Oke, menurut kamu baiknya gimana? Kalau menurut kamu bagaimana? Bagusnya bagaimana? Jadi tanya balik, menurut pendapatmu bagaimana? Seperti itu. Jadi ikut melibatkan dia untuk mengambil keputusan meskipun secara tidak langsung, tapi kita mencoba untuk membrainstorm dia untuk kayak oh mereka akhirnya mengembangkan pikiran sendiri untuk memutuskan harusnya seperti apa gitu ya. Oke, semoga setelah ini Mas Bagas bisa mempraktekkan langsung ya ke Ayang Beb-nya gitu ya. Terima kasih Mas Bagas ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang wanita yang let's say udah dewasa lah. Kalau anak-anak kan mungkin masih ada dari orang tua gitu ya. Kalau udah dewasa, apalagi udah masuk ke dunia kerja, sudah mau berumah tangga dan lain sebagainya. Dampaknya apa Mbak kalau akhirnya kayak mereka harus mengurus pekerjaan, mengurus rumah tangga, mengurus suami? Nggak bisa dong, maksudnya kayak mereka nggak bisa akhirnya berhubungan sama orang. Mungkin bisa, maksud dalam artian berumah tangga bisa, menikah bisa. Tapi kan akan jadi sangat kompleks ya. Mungkin mereka kayak masa kecilnya karena terbiasa dimanja juga, ada fasilitas. Tapi kan mungkin jodoh nggak tahu kemana, kehidupan nggak tahu seperti apa nantinya. Mungkin akan berputar balik dan lain sebagainya. Gimana? Dampak buruknya mereka tidak bisa hidup dong. Suami pergi dinas keluar kota seminggu nggak makan kali dia gitu. Gimana tuh Mbak? Ya, jadi ketika sudah ini kita konteks rumah tangga gitu ya, relasi dengan pasangan konteksnya adalah. Nah, ketika memang Cinderella syndrome ini mendapatkan sosok suami yang memang begitu mandiri, mengharapkan istrinya juga bisa mandiri, maka memang perlu ada komitmen bersama, pembicaraan bersama apa yang diharapkan suami dan apa yang diharapkan istri, sehingga bisa ketemu jalan keluarnya. Jadi ketika misalkan suaminya lihat bahwa kok nih nggak mau ngurus rumah, nggak ngurus anak, hanya duduk-duduk aja gitu ya. Scroll TikTok. Iya. Atau nggak mau kerja. Sebetulnya kalau kita bilang kerja kan mau di rumah mau di luar rumah tetap aja ada yang namanya pekerjaan pasti ada ya. Pekerjaan misalnya menjemur, mencuci, memasak ataupun dia harus pergi keluar bekerja. Nah, tetap aja melakukan sesuatu gitu. Nah, ketika dia sudah tidak mau melakukan sesuatu, kemudian dia ada si ciri Cinderella syndrome ini, sebaiknya memang disampaikan. Si suami harus menyampaikan apa yang dia mau gitu ya, apa yang dia mau dan harapan istri itu seperti apa. Jadi bisa ketemu jalan keluarnya. Itu kalau posisinya istrinya ketemu dengan tipe suami yang memang dia mandiri dan mengharapkan istrinya juga mandiri. Dia bisa melakukan semuanya sendiri, tidak terlalu bergantung terhadap suami. Tapi ada juga posisi rumah tangga yang justru
suaminya mendukung istrinya semakin menjadi Cinderella. Contohnya misalkan suami yang terlalu mengekang misalnya, aduh kamu jangan kemana-mana ya, udah ada yang siapin semua, udah kamu duduk-duduk manis aja di rumah gitu ya. Itu akan makin menguatkan Cinderella ini menjadi Cinderella beneran gitu, karena memang relasinya ya seperti itu, si suaminya yang memang tidak menginginkan istrinya bekerja berat, kemudian tidak boleh kemana-mana, terlalu dikekang, si istrinya pun nyaman diperlakukan demikian, karena memang dia dasarnya ada Cinderella gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika si Cinderella ini ketemu dengan pasangan yang memang membutuhkan kemandirian, ya, memang menuntut kemandirian dari istrinya. Nah ini perlu banyak kompromi di situ, perlu banyak pembicaraan di situ untuk bisa menemukan jalan keluarnya apa nih, gitu ya. Dan memang pasangan relasi dalam pasangan ini kan ketika kita menyampaikan pembicaraan itu harus dari I statement kan. Jadi suaminya tidak menyalahkan istri, misalkan kamu sih nggak mau kerja, kamu sih misalnya nggak mau ngurus anak misalnya. Jadi bukan ke arah Anda, tapi ke arah saya gitu ya. Aduh Bunda, kayaknya ayah lebih nyaman kalau pulang ke rumah, rumahnya udah rapi. Jadi kembalikan ke diri kita gitu ya. Jadi sehingga pasangannya atau istrinya akan merasa bahwa oh suami saya ternyata senang kalau rumahnya rapi. Jadi dia akan tergerak beresin rumah. Mungkin itu salah satu contohnya. Oke, wah ini menarik banget ya. Jadi benar-benar harus siap-siap nih orang tua ya. Aduh, jadi orang tua ternyata gak gampang ya. Tapi pasti banyak challenge yang menarik ke depannya ya. Oke Mbak Vina, nanti kita lanjut lagi ya setelah break ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini, Cinderella Syndrome. Masih bersama dengan Mbak RR Finandita Utari, MPSI Psikolog, CTC, CGA, Psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak Vina, nah ini kan kondisi yang lumayan mengkhawatirkan ya gitu. Meskipun untuk sebagian orang mungkin ya udahlah biasa karena mereka punya fasilitas itu. Meskipun secara perkembangan tentu tidak baik kan gitu ya. Nah kalau akhirnya ada seorang, nggak mungkin juga ya kalau mau nanya cari calon istri, kamu Cinderella Syndrome bukan gitu, langsung kena mental nanti ya. Nah, kalaupun akhirnya sudah dalam in relationship ya, entah itu masih pacaran ataupun sudah bersuami gitu ya, udah rumah tangga, bisa nggak sih akhirnya Cinderella Syndrome ini dihilangkan gitu ya? Karena kan gimana ya, dia ketemu di usia let's say 25 tahun. Baru ketemu setahun 2 tahun dia harus mengubah yang dari 0 sampai 25 tahun. Itu kan sudah terbentuknya 25 tahun baru ketemu setahun 2 tahun mau mengubahnya gimana? Itu kayaknya aku juga sering lihat tuh. Mau mengubah selama 2 tahun yang dibentuk selama 25 tahun gimana tuh Mbak? Ya, jadi memang pasti ke dalam bentuk suatu hubungan gitu ya, membina suatu hubungan kita kenalin dulu gitu ya. Kalau memang masih ada waktu untuk mengenalinya gitu ya. Ciri-cirinya misalkan dia terlalu tergantungan gitu ya. Mungkin sebelum terjadinya pernikahan misalkan dia selalu telepon, selalu tanya di mana, selalu misalnya bergantung, minta bantuan ini itu, selalu bertanya, kemudian mungkin nggak bisa dikerasin sedikit dia nangis gitu ya. Jadi memang sudah kelihatan kalau seperti itu ya, sangat tergantung. Tapi kalau ini sudah terjadinya ketika sudah menikah dan baru tahu gitu ya, sebaiknya orang tersebut dibantu oleh pasangannya. Misalkan dibantu, oke Bunda kayaknya kalau misalnya Bunda ini ikut kursus-kursus masak atau bikin kue kayaknya bisa menghasilkan sesuatu ya misalnya, atau misalkan dia apa hobinya, passionnya apa, istrinya ini passionnya apa, hobinya misalnya dia suka jahit, ikutlah kelas-kelas jahit, atau misalnya dia suka ketemu orang, dia suka berbicara, ikutlah kelas public speaking misalnya. Jadi betul. Pasangan ini bantulah istrinya, pasangannya untuk bisa menemukan passionnya dan menggali keahliannya di situ, di apa yang dia suka. Itu akan membuat orang tersebut merasa dirinya bermakna, dirinya bisa berdikari, jadi tidak tergantung dengan pasangannya. Kemudian yang berikutnya adalah dikasih tahu apa yang menjadi harapan pasangannya. Misalkan, oke, saya maunya misalnya pulang ke rumah rapih dong, jangan berantakan misalnya, karena memang dari hal-hal kecil kadang-kadang itu bisa jadi pemicu. Cuman masalah yang kira-kira cuman masalah rumah berantakan misalnya, tapi itu bisa jadi pemicu kalau tidak segera diselesaikan. Dan bisa juga disampaikan misalkan kalau sedang bersama saya jangan mainan HP atau misalnya dengan sibuk sendiri, scroll sendiri gitu ya. Kadang-kadang
kadang-kadang kan mungkin bisa jadi si suami atau pasangannya ngerasa, oh kok saya diabaikan ya, ada saya tapi dia sibuk sendiri. Jadi memang ketika sudah terjadi terlanjur ya di pernikahan baru ditemukan dan itu sudah terbentuk sudah bertahun-tahun, bawalah ke ahli, ketika bisa ke psikolog ataupun ke psikiater untuk dilihat dan kemudian untuk dibantu bagi pemecahan masalahnya, dan pastinya orang tersebut juga akan mengikuti sesi-sesi konseling selanjutnya gitu ya. Dan ketika kita menemukan orang yang kooperatif gitu, itu akan lebih baik, pemulihannya lebih cepat gitu ya, dibanding misalkan dia merasa bahwa banyak denialnya, kemudian dia merasa bahwa oh nggak apa-apa kok aku begini. Nah itu mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Nah itu masalah mau dan mampu gitu ya. Mampu sih oke, mungkin bisa ya, maksudnya dengan hal-hal yang kecil-kecil gitu harusnya bisa gitu. Nah masalah mau gitu, untuk kemudian mengubah sesuatu yang sudah dibentuk dari kecil, itu kan nggak mudah berarti ya Mbak ya. Nah ini perlu campur tangan ya tadi, profesional, psikolog, psikiater gitu ya, ataupun berarti kayak lingkungan keluarga juga harus mendukung nggak? Karena kan bagaimanapun dia ada di lingkup itu dan akan kembali lagi ke lingkup itu gitu. Betul sekali, jadi memang support system ya dari keluarga tuh sangat penting banget, dari keluarga. Jadi kalau kita melihat orang ini udah mau lo berubah, udah mau lo berupaya gitu ya. Nah ini harus disupport. Supportnya dengan apa? Boleh misalkan dikatakan, wah sekarang rumahnya lebih rapi, wah misalkan rumahnya lebih apa, wangi atau apa, dia udah bisa nata rumah dan segala macam. Dan itu juga perlu disupport dengan lingkungan ya, artinya tidak lagi ada banyak bantuan-bantuan, misalkan oke, bisa melakukan apa-apanya sendiri. Mungkin kalau kemarin-kemarin kondisinya masih ada asisten rumah tangga, ada yang masak, tapi sekarang sudah tidak ada sehingga dia harus masak sendiri. Jadi disitulah harus dibantu, misalkan diberikan pujian ketika dia masak, kemudian juga misalkan diberikan misalkan oke, masakannya udah bagus nih, besok khususnya baking ya, bikin roti, bikin kue, jadi dia skillnya juga nambah. Jadi itulah yang disebut support system, itu sangat penting di dalam keluarga. Berarti pencapaian dia perlu diapresiasi ya Mbak, dan itu menjadi pemicu dia untuk jadi lebih berkembang lagi nggak sih? Itu ada efeknya ke dianya? Iya, betul sekali. Jadi perlu diapresiasi tadi ya dengan diberikan dukungan gitu ya. Dan efeknya adalah dia akan lebih percaya diri. Kemudian dia akan merasa bahwa dirinya ternyata saya punya kemampuan ya selama ini. Ya, gitu. Saya bisa ya. Yang tadinya saya pikir saya tidak bisa masang gas, dikit-dikit harus panggil suami gitu ya. Mindahin galon panggil suami gitu kan ya. Kemudian sekarang saya bisa sendiri semuanya. Dan itu dia akan merasa bahwa diri dia berdaya, diri dia bermakna. Dan jangan lupa support sistem dari keluarga kayak anak, suami, orang tua bilang terima kasih. Wah, terima kasih ya masakanmu enak, atau terima kasih ya kamu udah bisa masak sendiri. Angkat galon, masang gas, sampai benerin genteng mungkin bisa gitu ya. Terima kasih Mbak Vina, waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi seperti itu ya, karena ini menjadi sangat penting kalau kita ngomongin peran dari wanita. Terima kasih Mbak Vina, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah ya. Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Vina, semoga bermanfaat ya. Sarah Demadlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Sampai jumpa.